siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen Dikristek, eh, Ibu PLT Sekjen Dikristek, Mas Didi selaku Kasubag TU Sekjen Dikristek, Bapak Ibu pimpinan dari perguruan tinggi swasta yang hadir pada hari ini, dan juga Bapak Ibu Kepala Lembaga Peneliti Wilayah 1 sampai 17, dan segenap peserta acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izin menjelaskan terkait dengan pengumpulan data IKU yang sudah kita lakukan pada tahun ini sesuai dengan keputusan Menteri nomor 210 garing M garing 2023. Ya. Jadi sesuai Kemen IKU, PT dan LLDikti disebutkan memang perguruan tinggi swasta dapat menggunakan indikator ini sebagai bagian dari rencana strategis yang mana ini juga kita kumpulkan pelaporannya baik dari PTN maupun dari PTS, gitu ya. Mengenai pengumpulan data sendiri, kita sudah sampaikan sejak awal tahun untuk IKU 2023, dari 8 IKU ini kita mengambil dari beberapa sumber seperti IKU 1 kita ambil dari aplikasi Tracer Study yang akan menghitung lulusan tahun 2022. Untuk IKU 2 kita ambil dari aplikasi PDIC Neofeeder dan juga aplikasi Singkat Mawa. Kita akan ambil dari pelaporan semester 2022 genap, 2022 antara, dan 2003 ganjil. Kemudian IKU 3 kita ambil dari PDIC dan Sister pada kondisi tahun 2003. Kemudian IKU 4, IKU 5 pada aplikasi Sister untuk kondisi 2023. Laporan Kerma untuk IKU 6 untuk kondisi 2023. IKU 7 kita ambil dari PDIC Feeder untuk semester 2020 genap dan juga 2020 ganjil, serta IKU 8 kita ambil dari PDIC dan juga dari Ban PT untuk kondisi tahun 2003. Jadi kita sudah mengambil data-data ini yang sudah kita sampaikan juga melalui surat kita kepada LLDikti dan juga kepada perguruan tinggi swasta di lingkungan PTS akademik, ya. Yang secara timeline ini sudah kita sosialisasikan sejak awal tahun, yaitu pada Januari 2024. Kemudian kita mengumpulkan datanya bulan Februari sampai dengan Mei. Kita melakukan verifikasi dan validasi data pada bulan Juni, dan penetapan IKU untuk PTN dan PTS pada bulan Juli 2024, yaitu pada tengah tahun ini, gitu ya. Nah, siklus yang serupa mungkin juga kita akan lakukan di tahun 2025 untuk kondisi IKU tahun 2024. Kemudian dari hasil penghitungan nilai IKU, kami menghitung nilai capaian dan melakukan klasterisasi untuk kondisi perguruan tinggi swasta akademik, di mana setiap capaian itu ada IKU yang sifatnya bersatuan persentase, kemudian juga ada yang bersatuan rasio. Nah, hasil ini sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat sendiri langsung melalui laman iku.pt.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa memonitor perkembangannya sampai dengan sekarang sudah dilakukan cut-off laporan data. Sehingga dari hasil nilai itu kami menjumlahkan capaian-capaian IKU itu menjadi nanti sebuah skor di mana IKU 1, 2, 3, 4, 7, dan 8 kita lakukan penjumlahan dari hasil persentase capaian. Sedangkan untuk IKU dengan satuan rasio yaitu IKU 5 dan IKU 6, kita lihat posisinya berdasarkan yang tertinggi dan yang terendah, kemudian kita rasionalisasikan menjadi persentase, dan keseluruhannya kita jumlahkan menjadi skor IKU perguruan tinggi swasta. Dan kita lakukan klasifikasi dari skor tersebut, di mana kita akan mengambil dari beberapa kriteria klasifikasi yang kita lakukan. Pertama, dari jumlah keterisian IKU. Jadi kita akan memperhitungkan jumlah IKU yang terisi atau jumlah IKU yang memiliki nilai pencapaian lebih dari 0. Kita akan memperlihatkan berapa IKU yang tercapai, gitu ya, dan berapa yang misalnya masih belum, masih 0, gitu ya. Kemudian kita lihat dari skor IKU, penjumlahan dari nilai persentase tadi. Kita lihat juga dari akreditasi PT. Kita juga lihat dari pelaporan pendidiktinya, kita ambil dengan kondisi 2023 ganjil, dan berapa jumlah mahasiswanya.
dan bagaimana kesehatan PT-nya. Apa ada atau tidaknya masa bermasalah yang belum melalui proses usulan di peneliti yang untuk menghindari PT-PT yang memang masih dalam pengecekan seperti itu. Nah, dari kriteria-kriteria ini kita mendapati ada 3 klaster besar, yaitu klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, di mana untuk semua klaster ini ada beberapa kriteria yang sama, yaitu untuk jumlah keterisian IKU, minimal 4 IKU terisi, kemudian untuk pelaporan peneliti, minimal pelaporannya 95%, untuk jumlah mahasiswa minimal ada di 3.000 mahasiswa, untuk kesehatan PT ini tidak bermasalah semuanya. Kemudian ada pembeda dari masing-masing klaster, baik klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, di mana yang paling membedakan adalah skor IKU dan akreditasi PT. Untuk di klaster 1, ini kita ambil dari skor yang lebih dari 76, dengan akreditasi PT-nya minimal B atau baik sekali. Sedangkan untuk klaster 1, 2, nilainya ini antara 45 sampai 75, dengan akreditasi A atau unggul. Kemudian klaster 2, titik 1, ini minimal 76, dengan akreditasi PT-nya baik atau yang belum terakreditasi untuk PT-nya. Kemudian klaster 2.2, ini nilai IKU-nya 50 sampai dengan 75, dengan akreditasi PT-nya maksimum baik atau B. baik Itu sekali. artinya maksimum B atau baik sekali. Iya, Bu. Mohon maaf. Bukan baik. Kemudian untuk ya, B atau baik sekali, betul, Bu. Maaf. Kemudian klaster 3, dengan skor IQ 40 sampai 50, ini B atau baik sekali. Jadi klaster dari kriteria ini didapati untuk klaster 1.1 ada 138 PT, dan untuk klaster 1.2 ada 12 PT, klaster 2.1 ada 18, klaster 2.2 ada 81, dan klaster 3 ini ada 41 PT. Yang memang keseluruhan PT ini yang diundang pada kegiatan hari ini untuk mendapatkan program yang nanti akan disampaikan secara teknis. Lebih lanjutnya, untuk PT-PT yang nanti terbaik, kita juga akan sampaikan pada penghargaan di ajang Anugerah di Kristek 2004 yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, yaitu bulan Desember, dengan kriteria yang serupa dengan tahun lalu, yaitu PTS bentuk universitas dengan jumlah mahasiswa di bawah 20.000, PTS bentuk universitas dengan jumlah mahasiswa antara 20 sampai 40.000, PTS bentuk universitas dengan jumlah mahasiswa di atas 40.000, PTS bentuk institut, dan juga PTS bentuk sekolah tinggi, yang juga nanti akan direlevansikan dengan skor yang sudah dicapai. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Izin saya kembalikan ke Bu Ses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil metodologi untuk verifikasi ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak dan Ibu ini masuk kategori perguruan tinggi yang kemudian mempunyai capaian IKU itu sampai pada klaster 3 ya. Total ada 290 PTS. Nah, karena ini adalah bagian dari komitmen Pak Dirjen di dalam kemudian memberikan menghargai atau mengapresiasi kinerja Bapak dan Ibu sekalian, maka pada kesempatan ini ada beberapa bentuk insentif yang kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini saya juga nanti akan disampaikan daftar perguruan tingginya. Bapak Ibu bisa melihat di laman apa tadi, Mas Pranova? Eh, Iku iku.kemdikbud.go.id. strip iku strip pt.kemdikbud.go.id, Ibu. Oke. iku-pt.kemdikbud.go.id. Di sanalah sebenarnya positioning perguruan tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berarti Bapak dan Ibu, 290 PTS ini merupakan PTS-PTS yang mempunyai kinerja yang baik di antara 3.200 PTS yang lain. Gitu ya. Jadi oleh karena itu, karena ini adalah merupakan capaian kinerja, maka Pak Dirjen membuat skema untuk bisa memberikan insentif kepada perguruan tinggi yang masuk di dalam apa namanya kelas atau yang capaian IKU-nya itu tergolong baik, begitu ya. Yang kita klasterkan atau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok tadi. Nah,
Untuk yang kelompok atau klaster satu, baik itu 1.1, 1.2, maka Dijen Diktiristek itu memberikan apa namanya insentif dalam bentuk satu adanya ditawarkan program yang kita sebut program pembinaan industri rumah tangga dan usaha mikro. Ini yang sebenarnya klaster satu sudah kita undang terlebih dahulu, waktu itu kita tawarkan programnya dulu. Tetapi dari 122 yang kita undang waktu itu hanya 73 yang kemudian berminat dan 56 yang kemudian proposalnya itu memenuhi persyaratan. Nah, kemudian ini bentuk ini karena untuk yang selain itu, terutama itu yang untuk klaster satu, karena kita berpikir bahwa klaster satu itu kinerjanya sudah sangat baik, maturitas perguruan tingginya sudah juga sangat baik, harusnya memang sudah mampu untuk menjalankan program yang sifatnya untuk pembinaan. Kemudian terhadap seluruh klaster, yaitu klaster satu sampai klaster 3, ini diberikan insentif dalam bentuk eh, program fasilitasi untuk riset inovasi pembelajaran. Bentuknya itu adalah bantuan peralatan pembelajaran gitu ya untuk inovasi pembelajaran. Ini sebenarnya juga salah satunya nanti untuk mensupport program Pak Dirjen begitu ya yang terkait dengan digitalisasi di dalam bidang pembelajaran yang menurut saya itu menjadi salah satu juga prioritas program di eranya Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, program ini nanti dibagi kembali Bapak dan Ibu sekalian untuk yang klaster satu dan klaster 2 tentunya jumlah bantuannya itu adalah tidak sama dengan yang klaster 3. Jadi berjenjang kita ini kan sesuai dengan capaian Bapak dan Ibu sekalian. Nah, harapan kita bahwa insentif ini baik dalam bentuk program maupun dalam bentuk bantuan untuk inovasi pembelajaran ini dapat menjadi pemicu Bapak dan Ibu sekalian, PTS dan juga PTS lain untuk terus berkarya dan berkinerja di dalam menjalankan tusinya dalam bidang Tridharma yang kemudian capaiannya diukur melalui 8 indikator kinerja utama. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian selain Bapak Ibu bisa melihat di iku-pt.kemdikbud.go.id, maka apakah bentuk tapi mohon maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak bisa memberikan insentif dalam bentuk uang. Karena memang ada, kalau kita melihat, memang ada peraturan atau regulasi di bidang keuangan yang kemudian tidak memungkinkan. Karena kita mesti mencari apa ya namanya sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan untuk kita bisa berikan ke PTS. Salah satunya adalah melalui bentuk program ini. Nah, oleh karena itu saya persilahkan ini daftar perguruan tinggi dan bentuk-bentuk apa yang mesti perlu untuk Bapak Ibu penuhi untuk bisa mendapatkan insentif dalam bentuk program fasilitasi riset inovasi pembelajaran ini karena kami tidak bisa memberikan barang begitu saja tetapi pasti perlu ada administrasi yang mesti harus dipenuhi yaitu pertama mungkin harus ada usulan walaupun template usulan sudah kita siapkan kemudian timeline kapan yang mesti harus kita lakukan dan saya berharap sebenarnya ini karena bentuknya adalah bentuk insentif sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian kami persilakan mau diambil monggo tidak diambil juga monggo tetapi perlu difahami bahwa ini adalah komitmen dari Dijen Diktiristek untuk bisa memberikan apresiasi kepada kinerja Bapak dan Ibu sekalian dalam capaian 8 indikator kinerja utama. Nah, selain itu memang ada beberapa yang kita masukkan sebagai program afirmasi, begitu ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang nanti juga beberapa akan kita undang dan di dalam forum ini juga. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nanti ada beberapa
kita selalu melakukan sinkronisasi dengan program-program yang ada di Dijen Dikti yang lainnya. Contohnya saat ini ada program penguatan PTS. Nah, apabila Bapak Ibu sudah masuk di dalam klaster untuk bisa mendapatkan insentif IKU ini, maka Bapak Ibu kemudian kita apa namanya tidak diprioritaskan untuk yang PPPTS karena kita melihat beberapa di antaranya itu jumlah bantuannya atau jumlah insentifnya lebih besar di sini sehingga kita pilihkan yang paling menguntungkan dari PTS Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu dan selanjutnya saya persilahkan Mas Irfan ini untuk menjelaskan terkait dengan program atau Mas Didi ya. Yang menjelaskan siapa? Mas Didi atau Mas Mas Irfan, Bu. Irfan? Dalam? Mas Irfan, Ibu. Oke, Mas Mas Irfan. Irfan. Saya Ibu, Iya, saya ini Ibu. ada Pak Didi yang selaku PPK program dan Mas Irfan nanti yang untuk PPK untuk proses pengadaan peralatan. Saya persilakan Mas Irfan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Abdularis, yang saya hormati Bu Sesdijen Dikti, Bu Cici, yang saya hormati juga Bapak PPK program terkait dengan riset inovasi pembelajaran ini, dan teman-teman tim task force program yang saya hormati juga, serta Bapak Ibu sekalian dari universitas, sekolah tinggi, dan eh, perguruan tinggi swasta lainnya yang telah join ke dalam Zoom kita pada siang hari ini. Izin Bapak Ibu sekalian menyampaikan eh, sebentar. Saya buka dulu slide-nya ya. Mas Giri mungkin bisa dibantu di-share dulu slide-nya ya. Sebenarnya saya gagal nih. Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan program kita pada siang hari ini, programnya memang berjudul Riset Inovasi Pembelajaran ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Ses dan Pak Dirjen. Ini dalam rangka insentif capaian 8 indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi swasta. Nah, next Mas Giri. Nah, dasarnya adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ses dan Pak Dirjen bahwa apa yang Bapak Ibu update di dalam sistem, ya baik itu laporan predikti, kemudian sister, kemudian aplikasi yang lainnya, itu bukan semata-mata tanpa ada eh, apa namanya, tanpa ada imbalan ya, ibaratnya. Tentu data yang Bapak Ibu sampaikan, yang Bapak Ibu upload sangat amat berguna dalam rangka olah data di pusat predikti seperti itu. Oleh karena itu, sebagai apa namanya ya, sebagai insentif kami berikan dalam bentuk perangkat di dalam program ini. Next, Mas Giri. Ya, tujuannya adalah untuk mengakselerasi pembelajaran ya, transformasi pembelajaran dalam hal penggunaan teknologi. Kemudian tentu saja dengan perangkat yang mungkin nanti akan diberikan, tentu ada inovasi pembelajaran, ya, inovasi dari sisi cara mengajar maupun bahan ajar seperti itu. Ya, serta tentu saja ini merupakan sebagai rewards capaian 8 IKU dari perguruan tinggi swasta, serta kedepannya diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan PTS itu sendiri. Next. Ya, untuk program ini anggarannya itu merupakan besarannya adalah 111 miliar atau 100 juta rupiah ya yang bersumber dari APBN di Pasedijen Dikti ya. Next Mas Giri, dan ini melibatkan totalnya 291 perguruan tinggi swasta dari 3 klaster dan 1 klaster afirmasi, mohon maaf, seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Franova terkait dengan kriteria klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, seperti itu. Dan dasar itulah yang kita gunakan sebagai penentuan calon penerima bantuan untuk di program riset inovasi pembelajaran ini. Next, Mas Giri. Nah, selain itu, ya,
Kriteria yang kita tetapkan dalam penerima bantuan tentu adalah yang pelaporan PDDT-nya itu 95%, ya. Kemudian keterisian IQ-nya minimal 4, ya. Eh, dan yang paling penting juga tadi adalah tidak kena sanksi administrasi maupun masalah hukum seperti itu. Itu yang jadi dasar kita menentukan atau memilih calon penerima bantuan yang saat ini terundang dalam Zoom pada siang hari ini. Kemudian next Mas Giri. Ya, untuk keterisian klasternya, untuk klaster 1.1 dan 1.2, 1.1 itu ada 138 PTS, ya. Kemudian klaster 1.2 ada 12 PTS, klaster 2.1 ada 18 PTS, klaster 2.2 ada 81 PTS, klaster 3 ada 41 PTS, dan klaster afirmasi saat ini keterisiannya baru satu. Seperti itu. Sehingga total ada 291 perguruan tinggi swasta. Eh, Mas Giri mungkin bisa diklik dulu linknya yang bit.ly-nya. Ya, ini daftar perguruan tinggi, ya. Sesuai dengan yang terundang, pasti Bapak Ibu juga bertanya, eh, saya ini masuknya di klaster yang mana? Gimana Mas Giri? Oke. Ya, ini hasil mapping atau verifikasi di tingkat eh, predikti berdasarkan tadi kriteria yang sudah kami sebutkan Bapak Ibu sekalian. Keterisian laporan juga predikti dan lain-lain ya. Eh, Daftar ini bisa Bapak Ibu akses, nanti slide-nya kami akan share juga kok. Baik slide yang dari Pak Franova maupun dari slide yang sedang ditampilkan sekarang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat klasternya tuh di mana gitu ya. Bapak Ibu masuk ke klaster yang mana. Seperti itu. Contoh ini Universitas Trisakti masuk di klaster 1.1, kemudian bawa lagi Mas Giri. Kemudian di klaster 2.1 itu ada Universitas Valetehan gitu ya. Kemudian klaster 3 misalnya siapa Mas Giri? Bawa lagi. Klaster 3 misalnya Universitas Bojonegoro dari Jawa Timur gitu ya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri Bapak Ibu masuk ke klaster mana berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kami lakukan dan verifikasi di tingkat pusat seperti itu. Langsung balik ke slide lagi Mas Giri, nanti kita kita share aja di chat Zoom ya, teman-teman. Nah, dalam rangka penetapan penerima bantuan itu calon penerima dan bantuan tadi itu di Jendikti yang melakukan seleksi ya, pemilihan perguruan tingginya. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian seperti sesuai arahan dari Bu Ses dan Pak Dirjen harus membuat proposal ya. Template proposalnya ada. Nanti Bapak Ibu bisa klik aja linknya di slide berikutnya nanti yang akan kami sampaikan. Template-nya sudah ada, tinggal Bapak Ibu edit template-nya eh, dan insya Allah kita tunggu proposalnya sampai dengan Senin minggu depan ya, sampai dengan Senin minggu depan. Jadi hanya 6 hari Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dipikirkan nanti usulannya mau seperti apa, seperti itu untuk proposal perangkatnya. Setelah itu nanti proposal yang masuk per hari Senin itu kami akan lakukan verifikasi kelayakan seperti itu ya. Guna meyakinkan kami bahwa Bapak Ibu layak menerima bantuan perangkat tersebut. Misalnya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dirjen ada smart classroom dan smart board gitu kan. Itu kami persyaratkan ada internet dengan speednya itu adalah 100 Mbps, ya ruangannya sekian kali sekian meter persegi, seperti itu ya. Kemudian ada ruangannya AC, karena memang smart classroom atau smart board itu butuh kelas yang dingin ya. Kalau dia kelasnya panas, tentu nanti peralatannya jadi nggak awet, seperti itu. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan seperti listrik juga ya, yang harus disiapkan oleh calon penerima bantuan, seperti itu. Nah, setelah proposalnya kami verifikasi dan dinilai layak, baru nanti kami tetapkan perguruan tinggi tersebut menjadi penerima bantuan program. Seperti itu. Yang insya Allah nanti ketika sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan, kalau tidak ada halangan, nanti kami akan undang kembali secara luring ya di tanggal 1 November untuk penandatanganan perjanjian kerjasama atau kontrak program ya antara perguruan tinggi swasta
dengan Bu Ses, di Gendiki, Bu Cici, seperti itu di Jakarta. Seperti itu. Next, Mas Giri. Ya, bentuk bantuan yang akan kami berikan dalam program ini, yang pertama adalah Smart Classroom. Ya, untuk Smart Classroom sendiri itu nilainya untuk satu ekosistemnya itu adalah 400 juta. Ya, kemudian ada Smart Board, yaitu 250 juta. Kemudian ada laptop yang per unitnya itu 20 juta. Ini laptop biasa ya, laptop buat pembelajaran biasa. Kemudian ada laptop high-end juga, ya, dan juga ada PC maupun PC high-end, serta ada juga Smart TV dan UPS, dan tidak lupa juga ada proyektor. Untuk Smart Classroom sendiri, persyaratannya adalah ruang kelas paling sedikit itu luasnya 70 meter persegi, bisa 7 kali 10 atau lebih besar dari itu, nggak apa-apa. Kemudian listrik minimal 1.200 watt, ya, karena listriknya itu harus stabil. Kasihan kalau nggak stabil nanti anjlok, malah peralatannya atau perangkatnya jadi cepat rusak. Jaringan internet minimal 100 Mbps itu khusus di ruang kelas tersebut ya Bapak Ibu sekalian. 100 Mbps khusus di ruang kelas itu, ya. Bukan 100 Mbps itu untuk satu kampus, enggak, tapi 100 Mbps hanya khusus di ruang kelas itu. Kenapa? Karena nanti takutnya koneksinya nggak lancar. Ini membutuhkan speed internet yang bagus, seperti itu. Kemudian AC, ya tadi sempat disampaikan ruangannya harus dingin ya Bapak Ibu. Dan dinding ruang kelasnya itu sebaiknya beton, ya sebaiknya beton. Tapi kalau nggak beton, maunya pakai bracket standing aja masih dimungkinkan kok, seperti itu. Kalau pakai beton kan maksudnya adalah supaya nanti ruang kelasnya tidak berpindah-pindah. Biar gimana pun ini adalah perangkat yang Dirjen Dikti amanahkan ke Bapak Ibu sekalian, menjadi aset Bapak Ibu sekalian, jadi harus dijaga dengan baik gitu. Kalau pindah-pindah takutnya nanti rusak, kemudian instalasinya nanti ngulang lagi, nanti merepotkan lagi gitu. Kalau untuk smartboard, karena dia standing alone, jadi butuhnya terkait hanya soal apa namanya luasan ruang kelas, listrik, dan jaringan internet saja, seperti itu. Kemudian untuk laptop, Bapak Ibu sekalian, ini maksimal pengajuan bolehnya 15 unit, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang niat mau bikin lab komputer gitu, misalnya, ya maksimal pengajuannya hanya segitu, seperti itu. Sedangkan untuk laptop high-end, ya mengingat banyaknya request terkait dengan prodi multimedia, ya, entah itu untuk kebutuhan rendering video, podcast, atau misalnya pengkodingan, sorry, ya itu laptop high-end maksimal 3 unit boleh diusulkan. Gitu. Begitu juga dengan PC, ya, PC maksimal 15 unit, dan untuk PC high-end maksimal 3 unit, seperti itu. Smart TV 86 inch, ya ini besar sekali ya. Besarnya itu sama kayak besarnya smartboard, ya. Ini kemarin itu untuk penerima bantuan ada yang merequest katanya eh, zamannya udah berubah ya Bapak Ibu sekalian. Eh, Proyektor dianggap lawas, jadi Smart TV kayaknya yang lebih memungkinkan untuk menampilkan eh, slide ya dari dosen, seperti itu. Jadi Smart TV ini sebagai pengganti proyektor, seperti itu, ya. Sedangkan UPS ini untuk supaya eh, kestabilan perangkat lebih terjamin ketika listrik naik turun, seperti itu. Tapi perlu disadari juga, balik lagi ini adalah berdasarkan kebutuhan ya, urgensi ya, kebutuhan ya. Need sama wants itu beda, Bapak Ibu sekalian. Jadi perhatikan kebutuhan yang ada di kampus saat ini. Ya, kalau memang belum memadai, nggak usah dipaksakan. Seperti itu. Ya, kalau memang butuhnya proyektor saat ini, ya nggak apa-apa. Siapa tahu dengan proyektor malah dapatnya lebih banyak dibandingkan satu smart TV. Seperti itu. Karena satu smart TV aja harganya sudah 50 juta. Ya. Ini harga yang publish di website e-katalog ya. Ini belum harga negosiasi. Kemudian next. Ya, untuk pembagian klasternya, jika Bapak Ibu masuk dalam klaster 1, maka Bapak Ibu boleh memilih Smart Classroom
ya, atau boleh memilih kombinasi antara smart classroom laptop, smartboard laptop, smartboard PC, smartboard UPS, laptop UPS, pokoknya macam-macam, terserah. Jadi kombinasinya maksimal 400 juta, seperti itu. Kalau udah mengusulkan satu smart classroom, berarti nggak boleh ngusulin yang lain, gitu ya. Jadi kalau sudah mengusulkan satu smart classroom, nggak boleh ngusulin yang lain, seperti itu. Pokoknya untuk klaster satu maksimal usulan 400 juta. Kombinasinya terserah. Ya, mau high end dengan biasa, mau proyektor dengan laptop, monggo dipersilakan. Untuk klaster 2 sama dengan klaster satu, ya. Untuk pagunya atau usulannya boleh maksimal 400 juta. Ya, sekali lagi kalau sudah mengusulkan smart classroom, tidak diperkenankan mengusulkan perangkat yang lain. Seperti itu. Karena smart classroom sendiri nilainya 400 juta. Gitu. Untuk smartboard 250 juta ya tadi. Sedangkan laptop dan yang lain-lainnya tadi Bapak Ibu bisa lihat di slide yang sebelumnya itu ada 20 juta, ada 50 juta. Nah, untuk klaster 3 karena nilai usulan maksimalnya 300 juta, maka untuk klaster 3 dan klaster afirmasi tidak dimungkinkan untuk usulan smart classroom. Ya, tapi Bapak Ibu masih bisa mengusulkan smartboard dengan kombinasinya misalnya laptop atau UPS atau proyektor misalnya. Terserah ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi boleh memilih di antara item-item yang sudah dicentang pada layar seperti itu. Ya, next Bapak Ibu sekalian. Next Mas Giri. Nah, untuk dokumen yang perlu disiapkan ya, itu ada 3. Yang pertama ada surat permohonan, ada proposal, dan ada fakta integritas. Ya, proposal dan dokumen permohonan lainnya itu sudah ada di tautan drive-nya. Nanti slide-nya kami akan berikan. Bapak Ibu tinggal klik aja drive-nya. Bapak Ibu isi di situ. Ya, nanti kita akan pandu juga cara pengisiannya kalau Bapak Ibu masih bingung. Kami akan buatkan juga grup WhatsApp-nya. Ya, Eh, ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus menjadi penerima bantuan untuk koordinasi pengiriman perangkat seperti itu. Kemudian ada fakta integritas, itu juga sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu isi nama PT, siapa yang tanda tangan, seperti itu, serta alamatnya. Ya, itu sudah ada di template-nya. Next. Ya, ini sebagai contoh ya, ini surat permohonan seperti ini. Bapak Ibu nanti tinggal ganti edit copy suratnya, kemudian nomor surat dari kampusnya, tanggalnya berapa, kemudian juga nama rektornya, NIP-nya, seperti itu. Untuk fakta integritas juga sama, tinggal diisi saja eh, nama rektornya, ya, kemudian NIP-nya, pangkat golongan, kemudian nama perguruan tingginya, serta jabatannya. Seperti itu. Ya, template-nya sudah ada, ini contoh aja. Nanti Bapak Ibu bisa download sendiri dari Google Drive yang kami share nanti. Next. Nah, sedangkan proposal itu ada cover, ada isi, dan contoh lembar identifikasi. Seperti itu. Ya, isi proposal, Bapak Ibu harus apa namanya ya, menjelaskan di dalamnya. Template-nya sudah ada, tapi Bapak Ibu harus menjelaskan alasan kenapa kami harus menilai bahwa PTS Bapak Ibu layak menerima bantuan. Gitu. Ya Bapak Ibu bisa terangkan bahwa tujuan apa namanya ya mengusulkan perangkat itu untuk apa. Contoh tadi saya sampaikan, Bapak Ibu butuh buat lab komputer, Bapak Ibu butuh PC sebanyak 15 PC, mungkin bisa disertai dengan ruang lab komputernya seperti apa, difotoin di situ, bisa diinsert di dalam proposalnya, ya. Kemudian juga untuk smart classroom sendiri dan smartboard itu harus ada bukti eh, kecepatan bandwidth internetnya, ya, bisa dari screenshot speed test, ya, seperti itu. Eh, juga calon ruangan yang akan diinstalasi smart classroom, ya, apakah ada AC-nya, ruangannya juga proper, ya, seperti itu, ya. Itu diinsert ke dalam proposal untuk meyakinkan kami bahwa memang ruang kelas atau tempat yang mau diinstalasi itu layak untuk diinstal smart classroom seperti itu.
Kemudian nanti di cover proposalnya jangan lupa diganti logo institusinya, nama institusinya. Begitu juga dengan contoh lembar identifikasi, itu juga diisi oleh Bapak Ibu sekalian, nama perguruan tingginya, nama pimpinannya, serta nama ketua pelaksana. Next, Mas Giri. Ya, ini ini bukan penyaluran dana ya, tapi penyaluran bantuan. Maksudnya barangnya, kita nggak menyalurkan dana, tapi menyalurkan bentuknya perangkat. Ya, tahapannya tadi pemilihan perguruan tinggi, kemudian kita lagi sosialisasi, kita lagi di tahap 2 ini, dan sebentar lagi ketika kick-off ini sudah berjalan, berarti Bapak Ibu sudah memasuki fase ketiga, yaitu mulai penyusunan proposal, yang nantinya hari Senin minggu depan masuk ke fase keempat, yaitu evaluasi proposal. 2 hari setelah hari Senin, artinya hari Rabu, itu baru nanti kami akan tetapkan siapa calon penerima bantuannya. Seperti itu. Supaya segera nanti kami undang Bapak Ibu sekalian ke Jakarta untuk kegiatan penandatanganan kerjasama atau penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan Dikti. Seperti itu. Paralel, kami juga akan melakukan pengadaan atas usulan Bapak Ibu sekalian, ya, dan akan melakukan distribusi secepat mungkin di waktu yang makin mepet ini. Ya, karena kami target sebelum 31 Desember Bapak Ibu sudah menerima perangkatnya. Seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, itu ada penyampaian laporan. Penyampaian laporan berbeda dengan Bapak Ibu yang sudah pernah ikut program-program yang lain. Penyampaian laporan program ini dalam bentuk video, ya, yang nantinya Bapak Ibu harus upload ke dalam G Drive. Linknya akan kami berikan. Jadi Bapak Ibu bikin video, durasinya nggak usah panjang-panjang. Ya, intinya bahwa perangkat itu sudah digunakan, kebermanfaatannya sampai sejauh mana, ya, dan testimoni dari si pemakai, ya, si usernya, baik itu dari dosen, dari mahasiswa maupun stakeholder yang lainnya atas program ini, gitu. Next, Mas Giri. Ya, ini timeline terkait dengan pelaksanaan program, ya. Kita nanti distribusi bantuan mulai per 1 November sampai dengan 31 Desember, ya. Dan penyampaian laporan itu kami tunggu, ya, kami tunggu dalam bentuk video diupload di periode tanggal 25 sampai 31 Desember, ya. Karena setelah itu tentu akan ada masa audit di situ. Dan BPK akan melakukan audit atau sampling atas video yang Bapak Ibu upload. Gitu. Jadi Bapak Ibu bikin videonya semenarik mungkin terkait dengan kebermanfaatan perangkat yang kami berikan. Seperti itu. Next. Kemudian pada saat nanti sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan kita akan melakukan kegiatan penandatanganan kontrak atau PKS yang insya Allah tanggal 1 November besok kegiatannya. Bapak Ibu harus membawa dokumen sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan, data calon penerima hibah, kemudian fakta integritas tadi, ya, surat kesediaan menerima hibah, dan tentu saja Bapak Ibu harus membawa stempel perguruan tinggi. Ya. Untuk surat permohonan, data calon penerima hibah, fakta integritas, serta surat kesediaan menerima hibah, itu template dokumennya sudah ada, ya, di drive-nya. Tinggal Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu tinggal edit aja di situ. Jangan lupa bawa stempel dan materai, ya, pada saat kegiatan penandatanganan kerjasama nanti. Kemudian next, ya, evaluasi kegiatan, ya, kita akan melakukan evaluasi terkait dengan perangkat yang kami berikan, ya. Tentu saja semua biaya terkait dengan perangkat tersebut itu Dikti yang nanggung. Ya, jadi kami kasih perangkat, instalasi juga kami yang lakukan, ya, dan itu perangkatnya adalah garansi 1 tahun, ya, seperti itu. Insya Allah itu TKDN, ya, dengan kualitas baik, ya, jadi nggak usah khawatir, karena program ini juga sudah berjalan selama 3 tahun. Ini maksudnya ini tahun ketiga, ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait dengan perangkat yang diberikan. Laporan akhir disampaikan oleh perguruan tinggi paling lambat
7 hari kalender setelah seluruh barang sudah diterima dan sudah berfungsi dengan baik. Ya, laporan dalam bentuk video itu ada tautan G Drive-nya, ya, Bapak Ibu bisa upload di situ, ya. Dan kami juga, insya Allah, kalau nanti ada waktu, juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap ke kampus Bapak Ibu sekalian untuk melihat sejauh mana kemanfaatan perangkat yang sudah diberikan, termasuk mungkin apa namanya melihat sejauh mana, memberikan BST dan lain-lain dokumen-dokumennya. Next. Kemudian laporan akhir program yang berbentuk video itu minimal berisi. Yang pertama, profil singkat perguruan tinggi. Ya, singkat saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, kemudian ada video penggunaan perangkat. Artinya adalah user yang sedang menggunakan perangkat itu eh, direkam ya di video. Sejauh mana user itu memahami perangkat yang digunakan. Misalnya tadi, smartboard atau smart classroom yang diusulkan. Ya, ketika dosennya lagi ngajar atau lagi menggunakan perangkat itu, ya direkam. Ya, sejauh mana dosennya sudah memahami menu-menu atau fitur-fitur yang di apa namanya ya, yang tertera pada perangkat tersebut. Kemudian testimoni user dari dosen, dari mahasiswa, serta stakeholder yang lainnya, seperti itu. Ya, nggak usah panjang-panjang videonya. 10-15 menit itu masih masih enak, ya, nggak usah terlalu panjang, seperti itu. Next, Mas Giri. Ya, semua informasi terkait dengan program riset inovasi pembelajaran itu bisa diakses di link sebagai berikut ya, s.id/prip 2024. Nanti Bapak Ibu bisa akses di situ. Insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan upload juga terkait dengan apa namanya pedoman, juknis gitu kan ke laman tersebut. Seperti itu. Next, Mas Giri. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian penjelasan singkat terkait dengan program yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Nanti bisa dengan tanya jawab Bapak Ibu bisa bertanya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan dipersilakan terkait dengan program perangkat riset inovasi pembelajaran.